Selamat datang. Sebelum kita teruskan info sukan hari ini, bantu saya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Apa sudah jadi dengan pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia? Sejak dia mengambil keputusan untuk tidak lagi menggunakan khidmat seorang jurulatih, nampaknya keputusan itu bukanlah keputusan yang bijak. Ini dibuktikan 3 seri kejuaraan yang disertai oleh Lee Zijia, di mana keputusan tidaklah begitu memperangsangkan. Bermula pada Malaysian Master, di pusingan awal dia sudah pun ditunjukkan keluar. Manakala di Indonesian Master dan India Master baru-baru ini, Lee Zijia hanya berjaya melepasi pada pusingan yang kedua. Inilah topik yang ingin saya kongsikan kepada kita, yaitu apa yang perlu dilakukan oleh Lee Zijia. Dan bagi saya, untuk mengembalikan prestasi Lee Zijia, saya berpendapat sebagai seorang peminat sukan badminton, ada 5 perkara yang harus dilakukan oleh Lee Zijia. Yang pertama adalah jurulatih. Saya berharap Lee Zijia kembali mempertimbangkan untuk mengambil khidmat jurulatih. Kenapa jurulatih itu sangat penting? Karena bagi saya jurulatih itu dia akan dapat melihat kelemahan dan kekuatan kita, dan dia juga dapat melihat kekuatan dan kelemahan setiap lawan yang dihadapi. Jurulatih bukan hanya melatih, tetapi dia juga pemberi semangat, dan dia juga yang akan memberikan strategi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pemain yang berbeza-beza corak permainannya. Yang kedua, Lee Zijia harus mengembalikan mentality yang kuat. Beberapa seri perlawanan yang saya lihat yang membabitkan Lee Zijia, saya melihat mentalitinya tidak begitu kuat. Ini dibuktikan waktu saya melihat dia bermain, selalunya dia tidak ada ketenangan, dia tidak ada kesabaran, dan dia selalu bertindak terburu-buru. Contohnya, ketika dalam permainan rally, saya lihat Lee Zijia seperti selalu mau cepat untuk menamatkan rally itu, sehingga apa yang terjadi? Dia melakukan banyak kesilapan-kesilapan yang mudah. Yang ketiga adalah gaya permainan. Gaya permainan Lee Zijia bagi saya sudah dibaca oleh banyak pihak lawan. Sebab itu dia perlu merubah, dia perlu mencorakkan kembali gaya permainan yang lebih berbeza daripada sebelum-sebelumnya. Saya juga berpendapat Lee Zijia perlu memperbaiki cara dia bertahan. Karena apa yang saya perhatikan ketika saya menyaksikan perlawanan yang membabitkan Lee Zijia, pertahanannya selalu dibocori. Dan yang seterusnya adalah permainan di jaring. Permainan di jaring kalau boleh diperkemaskan lagi, perlu banyak latihan dan juga variasi pukulan. Karena apa yang saya perhatikan, pukulan-pukulan Lee Zijia itu tidak berubah, sepertinya sama saja. Jadi saya harap Lee Zijia akan melatih lebih banyak variasi pukulan, variasi serangan, supaya pihak lawan itu tidak mudah membaca gaya permainan Lee Zijia. Yang keempat adalah rakan sparring. Seperti yang kita tahu, rakan sparring Lee Zijia hari setakat ini adalah hanya seorang, yaitu Darren Liu.
Bukan saya katakan tidak bagus, tetapi lagi baik, lagi bagus kalau rekan sparring itu lebih daripada satu. Karena di dalam latihan kita boleh mencoba berbagai corak permainan untuk menghadapi rekan sparring yang lebih ramai. Yang kelima adalah fitness. Bagi saya bukan bermaksud Lizzie tidak punya fitness, tetapi bagi saya perlu dipertingkatkan lagi. Karena stamina itu sangat penting. Apalagi saya melihat Lizzie juga banyak bermain sampai ke rubber game. Jadi pada waktu bermain rubber game itu selalunya bukan saja mentalnya turun, tetapi stamina juga turun. Sehingga apa yang terjadi, dia selalu tewas dalam perlawanan rubber game. Jadi itu saja pendapat saya, 5 pendapat tentang apa yang perlu dilakukan oleh Lizzie. Jika Anda punya pendapat yang berbeza, bolehlah tulis di ruangan komen untuk sama-sama kita mendapatkan info daripada Anda semua. Jika Anda suka dengan info ini atau perkongsian ini, sila like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Itu saja info sukan hari ini.